Ternyata banyak urusan menyangkut dengan kehormatan, jiwanya, dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah bukan litanqibi an qulubin nas, untuk mencari, menggali apa yang ada dalam hati manusia. Sampai Usama bin Zaid telah membunuh seseorang. Kenapa? Pas ada pedang, baru orang kafir ini ucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati kau. Sini dibunuh. Akhirnya dicerita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aqataltahu wa qad qala an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apakah kamu telah membunuhnya? Sedangkan dia sudah mengucapkan syahadat. Sampai Usama bin Zaid bilang apa? Lebih bagus aku mati daripada Rasulullah mengatakan hal demikian kepada saya. Asyaqaqta an qalbi? Apakah kamu sudah telah membelah dadanya? Sudah lihat isi hatinya? Dia sudah mengucapkan syahadat karena takut pedang, atau karena benar-benar dia sudah beriman kepada Allah SWT? Kenapa? Jangan menghukum zahir seseorang. Maka Nabi tidak diutus untuk menggali niat atau hati seseorang. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang luas. Seperti ada yang bilang apa? Al-mataru huwa alladhi ambatan nabat. Ada yang bilang apa? Hujan yang menumbuhkan tumbuhan ini. Ada dua maksud. Kalau maksudnya dia hujan yang betul-betul yang dia sendiri, kemampuannya sendiri, kuasaan dia sendiri, bahwa dia menumbuhkan tumbuhan tersebut, maka dia telah kafir. Tapi kalau dia berpikir dalam hati, coba perhatikan, kalau katanya sama, tapi kembali ke hakiki dan majazi, kembali ke bahasa Arab lagi. Ada yang bilang apa? Hujan yang menumbuhkan tumbuhan ini semua. Ada yang bilang apa? Ini cuma hujan ini sebab. Tapi ujung-ujungnya milik Allah. Allahu Qadir subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang berpikir hujan yang menumbuhkan bukan Allah. Berarti dia telah kafir. Coba perhatikan. Kalimatnya sama tapi niatnya berbeda. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kami mendapati salah satu buah kesalahan dalam ucapan perbuatan seseorang, wajib kita untuk menegurnya. Bagi mereka yang mengetahui hukumnya, artinya yang berilmu. Jangan sama orang awam, saya orang awam, Anda orang awam, Anda melakukan saya tegur, sedangkan saya nggak ada ilmu. Cuma saya tebak ini nggak bagus gitu. Kenapa umat Nabi Muhammad adalah umat amar ma'ruf nahi an munkar, bukan nahi mangkur ya. Amar ma'ruf nahi an, bukan nahi mangkur. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menegur orang tersebut, tapi disebut di dalam Islam itu namanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Inilah tugas Rasulullah. Dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik mengatakan, orang Arabi Badui masuk masjid, kencing di masjid. Loh, akhirnya sahabat berebut mau dihajar dia orang. Masa main buang air kecil di masjid? Masa ngotorin masjid? Nabi SAW, la tuzrimu, jangan diganggu. Kalian tarik kanan kiri repot nanti. Kotorannya lari kemana-mana. Biarkan dia di situ saja. Wahariqu ala baulihi sajlan au dhanuban min ma. Ya disiram dengan ember air aja udah kelar. Dipanggil tuh orang, hai fulan. Masjid ini dibangun buat ibadah, buat baca Quran, buat zikir, buat etika, buat ini, bukan buat kotoran. Akhirnya dia udah paham tuh. Katanya dalam riwayat lain, ini dalam Musnad Imam, dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Dia sudah salah, dibenarkan Nabi dengan bejat. Nabi tidak marah. Pas dia naik kendaraan, dia bilang apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan siwana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Sahabat yang tadi dia mau marahin beliau, mau mukul. Tuh perhatikan tuh, salah lagi kata Nabi. Loh, tadi udah dibenarin, sekarang naik kendaraan salah lagi. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati yang lain, biarkan aja berdua masuk surga, yang lain gak usah gitu. Kata Nabi SAW, laqad dayaqta wasi'an, kamu telah mempersempit apa yang diluaskan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. Maka nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang, semoga diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah, kita akan bahas arti wasilah dan tawassul dalam bahasa. Kemudian nanti kita bahas tawassul yang disepakati seluruh ulama dan tawassul yang menjadi khilaf di antara para ulama. Dan saya akan sampaikan fatwa 4 mazhab. Menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tentang masalah tawassul. Bahkan saya sampaikan tentang Darul Ifta. Nah, fatwa di Mesir, lembaga fatwa di Mesir dan di Jordan dan di Palestina tentang hukum tersebut.
bahwa tawassul itu diperbolehkan atau tidak, ini hanya muqaddimah saja. Memberikan penjelasan bahwa ada satu titik pertemuan kita di antara mereka yang mengatakan tidak ada tawassul dan mereka yang mengatakan ada tawassul. Bahwa semua harus diserahkan kepada Allah, jangan segera menghukum orang dia kafir dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan beserta dalil-dalilnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.